Nah, ini soal pertama untuk soal cerita pada teorema Pitagoras. Sebuah tangga dengan panjang 2,5 meter itu disandarkan pada tembok. Nah, untuk soal cerita seperti ini kita perlu untuk bikin gambarnya dulu biar kelihatan ya, biar lebih jelas mana yang mau kita cari gitu. Nah, di sini kan diketahui sebuah tangga dengan panjang 2,5 meter. Berarti tangga itu kan kalau disandarkan kepada tembok itu dia jadinya miring gini. Nah, misal ini tangganya ya. Nah, temboknya mana? Temboknya itu ini. Lurus kan? Jika jarak tangganya dulu ya. Tangga dengan panjang 2,5. Tadi kan ini tangga ya. Berarti ini panjangnya 2,5 meter. Jika jarak ujung bawah tangga berarti ini ke tembok ke sini itu jaraknya 0,7. Nah, berarti dari ujung bawah tangga itu ini ke tembok itu 0,7 meter. Maka tinggi tangga jika diukur dari tanah adalah, nah berarti yang ditanya itu berapa ketinggian tangga ini jika diukur dari tanah, berarti yang ini yang ditanya. Itu artinya sama aja dia dengan menanyakan ukuran si temboknya ya. Nah, jadi yang ditanya ini. Karena angkanya udah kelihatan, ini kalau tembok sama tanah itu pasti dia sudutnya siku-siku. Nah, jadi di sini tinggal kita masukin ke dalam teorema Pitagorasnya aja ya. Berarti tinggi T kuadrat sama dengan, langsung aja pakai masukin angkanya 2,5 kuadrat dikurangin 0,7 kuadrat. Dah, tinggal kita hitung ya. Ini berarti jadi 6,25. 6,25 dikurangin ini jadi 0,7 kali 7 itu 49 kan. Jadi berarti kalau 0,7 kuadrat jadi 0,49. 6,25 dikurangi 0,49 itu jadinya 5,76. Nah, dah kok deh 5,76. Berarti kalau kita mau cari T-nya aja itu tinggal diakarin ya. 576 itu kan akarnya 24 ya. Berarti kalau 5,76 berarti jadi 2,4 meter. Nah, ini dia jawabannya yang A. Paham ya? Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah menara mempunyai ketinggian 37,8 meter. Seorang anak berdiri memandang puncak menara pada jarak 10,5. Nah, ini juga sama soal cerita seperti ini harus kita bikin gambarnya dulu dari awal ya. Oke, langsung aja. Jadi sebuah menara itu kan berarti dia lurus. Berarti gini gambarnya kan. Nah, anggap ini adalah sebuah menara ya. Nah, misalnya gini nih menaranya. Nah, menaranya itu tingginya 37,8. Berarti di sini kita bikin 37,8. Seorang anak berdiri memandang puncak menara pada jarak 10,5 meter, ya. Jadi jaraknya itu maksudnya jarak dari menara dengan anak itu adalah 10,5. Misal nih anaknya berdiri di sini. Kalau seorang anak kan berarti dia kira-kira setinggi ini ya, anak itu. Nah, jaraknya dari menara itu, jarak si anak dari menara itu adalah 10,5. Berarti gini. Jika tinggi anak itu 1,8, nah anak itu pasti dia punya tinggi badan dong ya. Nah, anak ini tingginya 1,8 meter. Maka jarak pandang anak ke puncak menara adalah, jadi kan ini kan si anak ya, kepalanya kan di atas dan matanya itu ngelihat ke puncak menara ini. Nah, yang ditanya itu jarak pandangnya ya, jarak dia melihat ke puncaknya. Berarti ini yang ditanyain. Nah, gini. Dari matanya kan kita anggap di atas sini lah ya gitu. Nah, jarak pandangnya itu yang mau ditanya, kita anggap aja jarak pandang itu JP. Ini yang ditanyain, ini yang mau kita cari ya.
Nah, berarti gimana caranya? Sedangkan di sini bentuknya kan lebih mirip ke trapesium ya. Berarti kita pakai garis bantu supaya dia membentuk segitiga siku-siku, dimana kita bikin di sini. Nah, ini garis bantunya ya. Jadi sehingga di sini siku-siku kelihatan kan? Jadi ini segitiganya bentuknya kayak segitiga siku-siku. Nah, kalau di sini 10,5 dari sini ke sini, berarti dari ini ke sini juga sama 10,5. 10,5. Nah, pertanyaannya dari sini ke sini berapa? Nah, ini karena tinggi anak udah diketahui 1,8, berarti ini juga 1,8. 37,8 ini kan tadi tinggi keseluruhan menara sampai ke bawah tanah ya. Berarti kalau dari puncak menara sampai sini aja tinggal kita kurangin 37,8 dikurangin sama 1,8 ya. Berarti jadinya berapa itu? 36 ya. Berarti di sini 36. Nah, kalau kita bikin lagi segitiganya, segitiga yang baru, itu jadi gini. Nah, ini JP. Ini 10,5 biar nggak bingung ya ini. Ini 36. Nah, udah kita pakai segitiga yang ini aja ya. Ini siku-siku di sini. 36 tadi dapatnya dari 37,8 dikurangin 1,8 tinggi si anak. Oke. Kita langsung cari aja pakai teorema Pythagoras. Jadi paham ya? Mempresentasikan soal cerita ke dalam bentuk gambar seperti ini ya, paham? JP kuadrat itu sama dengan, berarti JP kan sisi miringnya nih. Berarti 36 kuadrat ditambah dengan 10,5 kuadrat. Nah, ini tinggal kita hitung aja. 36 kuadrat berarti 1296. Ini jadinya 107,1 ya. Terus tinggal dijumlahin kemudian diakarkan gitu ya. Hasilnya jadi koma-koma ini. Jadi JP itu tinggal diakarin si 1403,1-nya berarti jadi 37,5 meter gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, soal yang ketiga masih soal cerita tentang Pythagoras. Rahmat melaju dari kota A ke arah timur menuju kota B dengan kecepatan 24 km per jam selama 3/4 jam. Nah, ini juga kita perlu bikin gambarnya dulu biar lebih paham ya. Dari arah timur, dari kota A ke arah timur. Nah, kalau timur itu kan ke kanan ya. Jadi misalnya kota A di sini. Dia melaju ke arah timur, berarti lurus kayak gini. Dari kota A, dia melaju ke arah timur, berarti ke arah kanan, lurus. Menuju kota B, berarti di sini sih kota B-nya, ya. Dengan kecepatan, kita bikin keterangannya di sini. Kecepatannya itu 24 km per jam katanya. Di sini aja ya. Kecepatan K 24 km per jam. Terus selama itu berarti waktu. Nah, waktunya itu adalah 3/4 jam. Oke. Kita lanjut dulu aja ya. Setelah itu dari kota B dia ke arah selatan. Kalau ke arah selatan berarti ke arah bawah ya dari titik kota B ini. Berarti ke sini menuju kota C. Berarti di sini kota C. Dengan kecepatan yang sama, berarti sama dengan yang tadi, kecepatannya itu warna biru ya. Kecepatannya adalah 24 sama dengan yang tadi, km per jam, selama 1 jam. Ya, berarti waktunya sama dengan 1 jam.
Nah, yang ditanya itu jarak terdekat kota C dari kota A. Berarti kalau kita mau langsung nih dari A ke C, jarak terdekatnya itu kan bisa kita ambil garis miringnya aja langsung. Jadi membentuk segitiga siku-siku. Nah, gini ya. Jadi dari A ke C, kalau mau lebih cepat, kalau dari A ke B dulu terus B ke C kan lebih jauh ya. Nah, ini adalah jarak tersingkat dari A ke C. Ini bentuknya pasti siku-siku ya, kayak gini di sini. Nah, berarti ini adalah segitiga siku-siku dan kita menyelesaikannya pasti dengan rumus teorema Pitagoras. Oke. Jadi sekarang apa yang perlu kita cari dulu? Kita kan udah dikasih clue nih, dikasih kecepatan dan waktu. Di rumus kecepatan dan waktu itu juga ada jarak kan? Nah, berarti kita cari jaraknya dulu. Jadi dari A ke B itu jaraknya sama dengan rumus jarak apa? Kecepatan dikali waktu. Ya, rumusnya masih ingat ya. Berarti 24 dikali 3/4. Satuannya kan udah sama-sama jam ya ini. Berarti kita nggak perlu ubah lagi. Ini 24 sama 4 kan kalau dicoret jadi 6. 6 kali 3, 18. Nah, ini dia jaraknya ya. Jadi dari A ke B itu jaraknya adalah 18 ya. Kemudian untuk dari B ke C kita juga perlu cari jaraknya. Kecepatan dikali waktu berarti 24 kali 1 jadi 24 ya. Berarti dari B ke C kita udah ketemu 24. Nah, kita disuruh cari dari A ke C, udah langsung aja pakai teorema Pitagoras. AC kuadrat sama dengan, karena yang ditanya sisi miring berarti dijumlahin ya, 18 kuadrat tambah 24 kuadrat gitu. Tinggal dihitung, ini jadi 324 tambah 576. Jadinya sama dengan 900 ya. Berarti kalau mau cari AC-nya aja tinggal diakarin. Akar 900 itu adalah 30 km jaraknya ya. Berarti jawabannya itu adalah B.